Shalom saudara-saudara. Tema perenungan kita saat ini diberi judul No Hoax. Bacaan firman Tuhan diambil di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, para imam-imam kepala sangat sulit menerima kenyataan bahwa Yesus bangkit dari kuburnya dan hidup. Kesombongan, harga diri yang terlalu tinggi, bahkan gengsi mereka sendiri yang menghalangi untuk melihat siapakah Yesus yang sebenarnya. Karena itu, mereka merencanakan untuk menyuap serdadu-serdadu penjaga kubur itu dengan uang yang banyak. Lebih parah lagi, mereka menyuruh para serdadu untuk mengarang cerita bahwa tubuh Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan Alkitab berkata bahwa cerita itu tersebar hingga sekarang. Saudara, melalui kisah ini, ternyata cerita bohong, cerita dusta atau hoax, pengaruhnya begitu sangat fatal. Bayangkan, kisah cerita ini sudah berjalan beribu-ribu tahun lamanya, namun masih juga dipercayai oleh banyak orang. Bagi kaum yang tidak percaya mengatakan bahwa Yesus memang tidak bangkit. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa dan dia bukan siapa-siapa. Bagi saya, ini adalah pekerjaan iblis yang berusaha untuk membinasakan manusia dengan memakai imam-imam kepala, para pemimpin dan tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Kenyataannya, Yesus benar-benar telah bangkit. Memang kita tidak melihat, saudara, namun kita bisa merasakan dan menikmati kemenangan oleh kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir zaman semakin banyak berita-berita atau kabar yang tidak benar mengenai pribadi Tuhan Yesus. Bersamaan dengan itu, makin marak muncul Mesias palsu. Dan bukan hanya kisah tentang Tuhan Yesus yang dipalsukan. Saat ini kita banyak mendengar cerita-cerita palsu. Cerita-cerita hoax yang merugikan banyak orang. Merugikan pemerintah. Bahkan merugikan sesama kita. Karena ini pun adalah bagian dari pekerjaan iblis. Dalam hal ini saudara, kita mesti berhati-hati dan selalu bijak dalam mendengarkan cerita-cerita atau pemberitaan-pemberitaan tentang kondisi dan situasi saat ini. Jangan meneruskan berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Jangan bergosip dengan cerita-cerita yang kita tidak tahu kebenarannya. Jangan ciptakan hoax seperti yang dilakukan oleh para imam kepala, karena hanya akan menimbulkan kesalahpahaman, kebencian, perselisihan, perang antar sesama, dan parahnya adalah hanya merugikan diri sendiri. Saudara, berhati-hatilah karena dunia ini semakin jahat. Amin.